semuanya, here we go. Hari ini kita lagi ada di Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta. Nah, siapa sih yang nggak tahu Hotel Bintang 5 yang menjadi one of top 10 hotel di Yogyakarta ini dan juga memiliki predikat sebagai Indonesian Award Winning Independent 5-Star Heritage Hotel di Indonesia. Nah, tentunya untuk menjaga kredibilitas serta eksistensi hotel sekelas Royal Ambarukmo ini pasti memiliki tantangan dan strategi-strategi khususnya. Dan senang sekali saya Dwiana bersama dengan rekan-rekan saya dari Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini ada Nabil Nasi Elang Mamora, ada Anggit Dwi Wicaksa sama Arisma Octavia yang ada di sana. Kita akan berbincang-bincang langsung dengan public relation dari Royal Ambarukmo ini. Oke, langsung aja. Let's go. Oke teman-teman, sekarang telah hadir bersama kita. Di sini ada Mbak Sari sebagai Marketing Communication Manager. Nah, Mbak Sari sebagai Marketing Communication Manager tuh tugasnya apa aja sih? Jadi kalau di Royal Ambarukmo ini kita menggunakan title-nya mungkin Marketing Communication Department ya. Jadi istilahnya bukan khusus hanya public relations-nya saja, tetapi itu juga mengurus dari marketing communication-nya. Jadi mungkin areanya jauh lebih luas daripada di public relations. Kalau di public relations kita lebih ke relasi dengan media, kemudian beberapa pihak yang kita ajak berelasi baik internal maupun eksternal. Nah, untuk yang marketing communication ini kita juga berpikir mengenai bagaimana caranya mengatur strategi pemasaran untuk hotel, dan biasanya kita bekerja sama dengan revenue manager atau revenue analis seperti itu. Jadi kira-kira kondisi hotel saat ini seperti apa, kemudian apa yang ingin dikerjakan bersama-sama. Nah, itu biasanya selain marketing communication itu biasanya kita bekerja sama juga dengan departemen sales. Jadi kita dalam satu departemen nih, sales and marketing. Jadi kita semuanya bisa betul-betul bersinergi untuk hotel dari sisi penjualan kamar karena kita bisnisnya lebih ke hotel, dan kemudian kalau untuk yang lainnya seperti food and beverage, kemudian produk-produk lain biasanya kita bekerja sama dengan departemen food and beverage. Jadi seperti mengeluarkan promo-promo food and beverage, termasuk salah satunya pada saat periode Ramadan, kemudian pada saat periode Lebaran, itu tugas Natal, ya? Termasuk salah satunya. Jadi kita yang mempublikasikan promo yang ada di hotel ini. Nah, untuk promonya pastinya kita berdiskusi memang lebih banyak ke food and beverage. Nah, kita bisa menyampaikan ide-ide, kemudian produknya yang lebih tahu kan dari food and beverage nih. Jadi food and beverage yang akan mengeluarkan detail-detailnya, kita yang mempublikasikan. Nah, kesuksesannya diukur dari semakin banyak orang yang tahu dan semakin banyak orang yang datang ke sini untuk konsum makanan, ya itu berarti kita sudah berhasil setidaknya untuk menjualkan produk yang kita punya gitu. Oke, jadi boleh nggak sih cerita prosesnya gimana sih menjadi saat ini menjadi jabatan sebagai Markom ini, prosesnya seperti apa? Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung Markom atau langsung Markom gitu aja. Saya mulai kebetulan dari sejak nol ya, jadi istilahnya saya memulai setelah lulus kuliah. Kebetulan saya bekerja di public relations juga, jadi dulu masih punya title public relations officer. Nah, dari situ kita belajar enggak di tempat lain, dan itu sudah dari tahun 2010. 11 tahun ya, 11 sekitar 11 tahun ya. Jadi 11 tahun yang lalu setelah lulus kuliah, kemudian saya langsung ke public relations di salah satu hotel juga. Waktu itu masih belum bintang 4 atau bintang 5, masih bintang 3. Nah, tapi memang untuk tamunya itu yang tamu-tamu asing. Jadi kita banyak belajar di situ bagaimana kita berkomunikasi dengan tamu asing, kemudian mempelajari bagaimana karakternya mereka. Kemudian kalau dari public relations sendiri, selain kita berkoordinasi juga dengan tim kita sendiri di internal, tamu-tamu kita sebagai tuan rumah yang punya tempat nih, dan kita harus nge-serve mereka, melayani mereka, itu juga kita lakukan sebagai public relations. Waktu itu sih masih banyak belajar ya. Kemudian berapa lama tuh dari public relations saya sempat gonta-ganti nih. Jadi dari public relations kemudian saya juga sempat di sales and marketing department, tapi saya di bagian salesnya.
Jadi saya berelasi untuk menjual kamar, kemudian meeting, package. Saya juga sempat di food and beverage sales, jadi kita menjualkan betul-betul hanya restoran dan food and beverage produk saja. Kemudian setelah itu baru kemudian saya masuk ke marketing communication, baru sampai ke marketing communication manager. Jadi itu bukan suatu proses yang instan, itu butuh jam terbang dan juga proses panjang untuk belajar. Itu dari public relation ini. So guys, jadi tadi kita udah berbincang-bincang tentang ke public relationan dengan Markomnya Royal Ambarukmo Yogyakarta. Gimana? Seru kan? Menarik kan? Jadi, so stay tune dan semoga bermanfaat. Jangan lupa share, dan share. Oke? Dadah! Tetap di Tukul Armada. Iya. Closing macam apa?